Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam melakukan aktivitas kita sehari-harinya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Fitriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan yang saya banggakan teman-teman program studi pendidikan agama Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 180101069 akan mempresentasikan proposal yang berjudul Peningkatan Kedisiplinan dalam Mengumpulkan Tugas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui media Google Classroom pada siswa kelas 7A di SMP Negeri 1 Kajuara. Baiklah, dalam proposal penelitian ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hipotesis tindakan. Sedangkan pokok pembahasan kedua yaitu bab 2 pembahasan yang terdiri dari kajian teori dan hasil penelitian yang relevan. Sedangkan pokok pembahasan yang ketiga yaitu bab 3 metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu penelitian, deskripsi tempat penelitian, subjek dan karakteristiknya, sumber data, skenario tindakan, teknik instrumen dan pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baiklah, yang akan saya bahas pertama yaitu pokok pembahasan pertama bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Seseorang dikatakan memiliki kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas apabila taat dalam mengikuti pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mengerjakan tugas dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan. Berdasarkan hasil pengamatan dalam proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7A SMP Negeri 1 Kajuara, ditemukan masalah selama masa pandemi COVID-19, yaitu masalah dalam mengumpulkan tugas. Adanya siswa yang tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, dan ada juga siswa yang hanya mengisi absensi dan tidak mengumpulkan tugas. Jika kebiasaan ini tidak segera ditindak, akan tumbuh karakter malas dan tidak bertanggung jawab dalam diri siswa. Masalah tersebut disebabkan karena kurangnya media pembelajaran yang digunakan, di mana guru hanya menggunakan aplikasi WhatsApp untuk melakukan aktivitas pembelajaran, dan penyebab lainnya yaitu guru yang tidak terlalu tegas mengenai kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Oleh karena itu, dibutuhkan platform online yang dapat mengakomodir kegiatan belajar dan mengelola hasil belajar siswa dengan baik. Penggunaan media Google Classroom dalam kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan salah satu alternatif dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Layanan aplikasi ini membantu guru menjawab permasalahan dan tantangan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19, terutama permasalahan tentang kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana dalam rumusan masalah ini terdiri dari pertanyaan apakah penggunaan media Google Classroom dapat meningkatkan kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada siswa kelas 7A di SMP Negeri 1 Kajuara. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui media Google Classroom pada siswa kelas 7A di SMP Negeri 1 Kajuara. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu sebagai sumber informasi ilmiah dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengadakan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Sedangkan manfaat praktis bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan wawasan guru serta penggunaan cara yang efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan tentang peningkatan kualitas sekolah. Sedangkan bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang sejenis. Pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Jika pembelajaran dilakukan dengan menerapkan media Google Classroom, maka kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas siswa kelas 7A di SMP Negeri 1 Kejuara akan meningkat. Baiklah, pokok pembahasan kedua yaitu bab 2 pembahasan. A. Kajian teori. Kajian teori pertama yaitu kedisiplinan. Pengertian kedisiplinan. Kedisiplinan adalah sikap atau tingkah laku seseorang yang taat dan patuh terhadap peraturan dengan penuh tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari siapapun. Tujuan kedisiplinan. Tujuan kedisiplinan ada dua macam, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Fungsi kedisiplinan. Fungsi kedisiplinan yaitu menata kehidupan bersama, membangun kepribadian, melatih kepribadian, pemaksaan, hukuman, dan menciptakan lingkungan kondusif. Indikator kedisiplinan. Indikator kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas yaitu taat dalam mengikuti pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mengerjakan tugas dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan. Cara terbentuknya kedisiplinan. Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus ditumbuhkan, dikembangkan, dan diterapkan dalam semua aspek, menerapkan sanksi serta dengan bentuk ganjaran dan hukuman. Dalam membentuk disiplin, ada pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, sehingga mampu mempengaruhi tingkah laku pihak lain ke arah tingkah laku yang diinginkan. Kajian teori yang kedua yaitu Google Classroom. Pengertian Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi yang dapat membantu memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam. Fitur-fitur Google Classroom. Fitur-fitur Google Classroom yaitu tugas, pengukuran, komunikasi, hemat waktu, arsip program, aplikasi dalam telepon genggam, dan privasi. Langkah-langkah membuat Google Classroom. Langkah-langkah pembuatan Google Classroom dibedakan berdasarkan penggunanya, yaitu membuat Google Classroom digunakan oleh guru dan siswa. Google Classroom dapat diakses dengan menggunakan komputer dan smartphone. Manfaat Google Classroom. Manfaat dari Google Classroom yaitu penyediaan yang mudah, hemat waktu, dan meningkatkan pengorganisasian. Kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Kelebihan dari Google Classroom yaitu sangat mobile friendly untuk pemula, menghemat waktu, berbasis cloud, fleksibel, mudah mengelola tugas yang diberikan, semua file masuk ke Google Drive kita, mudah meninjau tugas sebelum dikirim, mudah melihat pengumuman dan pengajar, bebas dari iklan dan aman, tersedia secara gratis dan ramah seluler. Sedangkan kekurangan dari Google Classroom yaitu tampilan yang kurang menarik bagi siswa. Baiklah, kajian teori yang ketiga yaitu pengaruh penggunaan media Google Classroom terhadap kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Seseorang dikatakan memiliki kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas apabila taat dalam mengikuti pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mengerjakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Permasalahan kedisiplinan yang terjadi di kelas 7A SMP Negeri 1 Kejuara pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas, di mana masih adanya siswa yang tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Media Google Classroom merupakan salah satu media alternatif yang tepat karena Google Classroom merupakan salah satu media yang menyediakan pengaturan waktu atau jangka waktu maksimal dalam pengumpulan tugas yang telah ditentukan oleh guru, dan jangka maksimal waktu tersebut dapat dilihat oleh siswa sehingga siswa dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Dengan adanya batasan waktu pengumpulan tugas ini, siswa akan menjadi disiplin dalam mengumpulkan tugas. Berdasarkan pembahasan
tadi, maka dapat disimpulkan bahwa media Google Classroom mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Hasil penelitian relevan. Yang pertama yaitu Putri Umaitah dan Zulfa tahun 2020 dalam jurnal yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Menggunakan Google Classroom di Tengah Pandemi COVID-19 pada peserta didik kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google Classroom bisa dikatakan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu Lilis Amalia Rosdiana, Sari Sukawati, dan Dida Firmansyah tahun 2020 dalam jurnal yang berjudul Meningkatkan Kedisiplinan Melalui Google Classroom dalam Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google Classroom terbukti dalam meningkatkan kedisiplinan dalam pengumpulan tugas, khususnya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu Pespi Herlina tahun 2019. Dalam skripsi ini yang berjudul Pengaruh Kedisiplinan Siswa Terhadap Hasil Belajar PAI di SMP Budi Mulia Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan kedisiplinan siswa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hasil pendidikan agama Islam, khususnya pada materi akhlak terpuji. Dari penelusuran hasil-hasil penelitian yang relevan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa judul penelitian saya yang berjudul Peningkatan Kedisiplinan dalam Mengumpulkan Tugas pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui media Google Classroom pada siswa kelas 7A di SMP Negeri 1 Kajuara layak dilaksanakan penelitiannya. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Chemes dan MC Taggart. Model Chemes dan MC Taggart dilakukan secara berulang-ulang dengan tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester 2 selama 3 bulan, yaitu pada bulan Maret sampai bulan Mei 2021, tahun ajaran 2020-2021. Deskripsi tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Kajuara yang beralamatkan di Jalan Boji, Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Subjek dan karakteristiknya. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Kajuara tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang, terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Kelas 7 di SMP Negeri 1 Kajuara terbagi menjadi 8 kelas. Dari 8 kelas itu, peneliti memilih kelas 7A untuk dijadikan subjek penelitian karena kelas 7A mempunyai tingkat kedisiplinan yang paling rendah. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya skenario tindakan, yaitu yang pertama kondisi awal. Sebelum peneliti melakukan tindakan, terlebih dahulu dilakukan pengamatan tentang kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Yang kedua yaitu siklus 1. Terdiri dari 4 tahap: perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ketiga yaitu siklus 2. Dalam siklus 2 ini, peneliti akan melakukan perbaikan kegiatan pembelajaran berdasarkan hal-hal yang ditentukan atau hal-hal yang belum tercapai pada siklus 1. Langkah pada siklus 2 sama urutannya dengan siklus 1, yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik, instrumen, dan pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan penyebaran kuesioner atau angket. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi dan lembar kuesioner atau angket. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah ada 3, yaitu reduksi data atau data reduction, yang kedua penyajian data atau data display, dan yang ketiga verifikasi data atau conclusion drawing. Baiklah, itulah tadi presentase dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.